dan itu kan penampakannya ya nggak pakai Nggak berhijab ya? gitu. Iya, sementara kalau anaknya yang lain itu masih sepantaran sama gua, masih ya SD lah. Tapi waktu lu ngelihat dia lagi sisirin pakai tangannya itu, dia pakai baju warna apa? Gua nggak ngeh ya, maksudnya Karena lu bajunya. fokusnya langsung ke dia. Iya, ke sosoknya itu, ke ya udah dia nunduk sambil nyisirin kayak gitu, dan sampai disamperin sama gue sama nyokap gue, dan kira nggak ada. Gue coba nyakinin nyokap gue, terus kata nyokap gue, oh ya udahlah, masa dipikirin gitu, mungkin kamu salah lihat atau gimana gimana. Ya udah, gue saking polosnya ya udah, gue nggak mikirin. Halo, selamat malam Bang Tio. Malam bang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, buat kalian yang udah dengerin ceritanya Bang Tio, pasti tahu lah, dia cerita dia ada spill bahwasanya pernah mengalami ya hal mistis juga. Tapi sewaktu dia sama keluarganya ada di Sumatera, mungkin daripada lama-lama dan kalian juga penasaran, kita langsung tanyain aja kali ya. Gimana nih Bang Tio, boleh diceritain nih biar para pendengar ini tuh nggak mana nih ceritanya, mana nih gitu kan. Siap. Jadi ini pengalaman pribadi gue sama keluarga sekitar 16-17 tahun yang lalu. Lama juga ya? Ya cukup lama, sekitar ya tahun 2005 lah kayaknya. Jadi gue waktu itu sama keluarga dipindah tugas, karena bokap pindah tugas ke daerah Sumatera, jadi pindah ke salah satu kota di daerah Sumatera. Nah singkat cerita, kita pindah sekeluarga, terus mulai cari rumah untuk tempat tinggal sama kantor. Selang 2 minggu dapatlah tuh untuk rumah untuk kita tempat tinggal. Jadi rencananya itu dari bokap itu depan itu pengen dijadiin kantor, belakangnya dijadiin rumah untuk kita tinggal. Ini kalau boleh tahu di daerah mananya ya? Di ya salah satu kota lah di daerah Sumatera. Memang kalau disebutin orang-orang pasti tahu lah ya. Ya mungkin sudah tahu. Jadi depan rumah kita itu ada danau. Kita dapat rumah bekas Belanda apa saat itu, jadi bangunannya itu arsitekturnya Belanda, dari kaca, terus pondasi, genteng dan lain-lain itu masih Belanda banget lah. Itu modelan kayak di kota tua gitu berarti? Iya, model kota tua gitu, dan cukup luas. Jadi depan itu ada halaman, samping ada halaman, belakang bahkan ada kolam. Terus kamarnya ada 2, kamar mandi ada 2, ada dapur juga. Kamar ada 3, sorry. Kamar ada 3, kamar mandi ada 2, ada dapur. Terus ruangan tamu juga besar, jadi sehingga ini rumahnya emang benar-benar luas ya? Iya, luas banget. Jadi kita bagi 2 saat itu. Jadi kamar utama sama depan itu ruang keluarga itu dijadiin kantor. Terus 2 kamar di belakang sama kamar mandi, dapur dan lain-lain itu jadi tempat tinggal kita lah, keluarga. Singkat cerita pindah ke sana. Terus di malam pertama itu bisa dibilang ya nggak aneh sih, maksudnya belum ada kejadian apa-apa. Namun saat itu kondisi lampunya mati karena penjelasan dari si pemilik kontrakannya itu masih korslet lah. Ini tuh rumahnya itu bener-bener dia itu pemiliknya apa emang kan suka ada yang ya cuma sekedar ngerawat? Ini pemiliknya, jadi tuh bisa dibilang rumah yang gue kontrakin sama keluarga sama si pemiliknya itu sebelahan. Jadi satu pagar. Jadi satu pagar itu ada 2 rumah. Beliau di sebelah kiri kalau dari pintu masuk, gue di sebelah kanan. Oke. Nah terus pas di malam pertama itu nggak ada kejadian aneh-aneh, tapi ya emang listrik belum nyala lah, jadi kita masih tidur pakai lilin saat itu. Terus selang berapa minggu mulai masuk tuh karyawan, dan kondisi rumah itu udah kita bagi 2, jadi depan kantor, belakang
tempat kita tinggal, dan kita sekat saat itu. Oh, pokoknya berarti sekaligus kantor lah ya rumahnya. Iya, sekaligus kantor. Terus selang seminggu itu yang tadi gue bilang, karyawan bokap itu udah mulai datang, udah mulai kerja lah, udah mulai aktivitas. Terus ada satu meja yang menghadap langsung ke dapur. Jadi penampakannya rumah sini, kalau kita masuk masuk rumah itu langsung dihadapin sama satu lorong. Nah, satu lorong itu di tengah-tengahnya itu ada kamar yang saling berhadapan. Terus setelah kamar itu ada pintu yang saling berhadapan juga antara kamar mandi dan dapur. Kemudian dan paling ujung itu adalah bisa dibilang ruang makan lah. Jadi banyak pintu yang berhadapan, terus ujung itu ruang makan. Tapi setelah satu minggu di situ kan tadi dari awal penerangan masih pakai lilin nih. Setelah 1 minggu itu masih pakai lilin juga apa gimana? Oh, itu udah ada listrik sih, alhamdulillahnya. Listrik udah nyala, terus udah bisa aktivitas juga orang kantor. Oh iya ya. Terus selang sebulan itu belum ada kejadian aneh-aneh. Nah, menjelang 2 bulan itu kan ada satu meja di depan yang langsung menghadap ke dapur, jadi langsung plong gitu ke dapur. Nah, si OB-nya ini dia bertugas emang duduknya di situ lah, entah bersih-bersih ya, kalau istirahat juga di situ segala macam biar enak disuruh dan lain-lainnya. Dia sering lihat siang-siang, dia cerita itu sekelibet itu jalan, bukan jalan ya berseliweran lah di dapur itu, di dapur dan sekitar. Karena posisinya dari tempat dia itu kelihatan langsung menghadap ke sana gitu kan. Kalau boleh tahu nih sebelum lanjut, bokap lo ini berarti punya karyawan berapa? Jumlahnya saat itu mungkin ya nggak banyak ya, mungkin sekitar 4-5 lah. Belum banyak banget sih. Yang si Obi ini pertama yang ngeliat nih? Pertama yang ngeliat. Tapi masih ya samar-samar lah. Iya, masih samar, dan dia nggak mikir panjang, maksudnya nggak peduli ya, iya nggak peduli. Jadi ya ada informasi sedikit. Jadi di belakang itu untuk tempat makan itu ada meja makan yang lumayan luas, bisa ya ber-6-8 orang karena gede, dan di situ ada 2 peti yang bisa gue bilang nggak ada kuncinya dan nggak bisa digeser juga, nggak tahu isinya apa saking beratnya, sama satu lemari tua yang digembok juga dan nggak bisa digeser juga. Kita udah pernah nanya ke si pemilik rumah, tapi si pemilik rumah ini juga nggak tahu, bisa dibilang nggak tahu kuncinya di mana gitu, dan nggak tahu juga isinya apa. Jadi ya kita berpikir saat itu, oh ya udahlah, kita nggak mau bikin pusing atau gimana ya, udah biarin aja gitu. Tapi sebentar, kalau dibilang pemiliknya nggak tahu isinya, kayaknya dari situ aja udah aneh deh, ya nggak sih? Masa sih seorang pemilik rumah ada lemari dan lain-lain, katakanlah barang-barangnya gitu, masa sih setiap sudut nggak tahu gitu? Karena kan dia bilang dia aja nggak tahu gitu isinya apa dan kuncinya nggak ada. Iya betul. Buat sebagai pendengar aja nih aneh banget sih, di situ aja aneh banget sih. Ya saat itu kita juga mikirnya aneh banget karena dan nggak bisa digeser juga saking beratnya ya, tapi kita nggak mau mikir panjang, maksudnya dalam artian nggak mau ribet lah. Iya, udahlah biarin aja gitu. Dan akhirnya ya udah biarin aja karena nggak bisa digeser juga yang tadi gue bilang. Sampai ini benar nih, karena makin penasaran banget nih, ini petinya itu peti besi apa kayu? Peti kayu zaman segede apa kok bisa nggak sampai nggak bisa digeser begitu gitu? Mungkin kalau untuk ukurannya bisa 1 meter kali 2,5 meter kali ya. 1 meter kali 2,5 meter untuk panjang berarti? Panjang, dan untuk tingginya palingnya semeter lah, seperut orang dewasa, sekitar segitu. Ini nggak tahu ya, pemikiran gue aja sih. Gue karena gue tuh orangnya ya penasaran kalau dilarang ataupun kalau belum tahu gitu.
Mungkin gua kalau gue pasti maksain sih itu gue bongkar apa gimana gitu. Berarti pas lu itu ya udah biarin aja lah gitu. Iya, biarin aja. Iya, Karena nggak mau ribet dan ya udah iya, nggak mau tahu. ribet. Nggak mau ribet karena ya kita mikirnya ketika kita saking penasarannya sampai ngebongkar sendiri, takutnya akan jadi masalah dengan sepemilik rumahnya. Oh karena kalian ngontrak ya. Nah, karena kita ngontrak posisinya, dan saat itu yang gua tahu adalah kenapa kita ngontrak di situ bahkan langsung bayar 2 tahun, karena bisa dibilang rumah itu dibanding rumah yang lainnya dengan ukuran segede itu jauh lebih murah. Harganya miring lah. Makanya dengan kondisi kita saat itu kantor baru, terus baru mulai juga maksudnya pindah ke Sumatera yang tadinya kita belum pernah ke sana, jadi harga murah dan luas kantor yang besar jadi pilihan utama mungkin ya dari bokap gue saat itu. Terus ya singkat cerita, yang sering ngalamin kejadian-kejadian itu awalnya si OB gue ini. Jadi kadang-kadang dia suka ngeliat yang tadi gue bilang seliweran, bayangan-bayangan hitam. Terus kadang-kadang juga entah sore, biasanya tuh sore atau ya menjelang sore lah, dia kadang-kadang suka bengong sendiri di belakang, diam duduk tapi nggak kesurupan, tapi ya bengong sendiri, Ngelamun gitu. ngelamun kosong gitu. Tapi nggak kesurupan. Nggak kesurupan, Tapi tapi kalian ngerasa aneh gitu waktu itu. ya aneh. Tapi sempat negor gak atau gimana nya atau ke dia? Ya mungkin kalau dari karyawan yang lain ya negor, tapi ya tiba-tiba kosong segala macam, ya mungkin dicoba dibecandain kalau dulu ya. Tapi ya pengakuan beberapa karyawan itu ya sering ngelihatnya kayak gitu, kayak tatapannya kosong, diem aja di belakang dan lain-lain. Nah, mungkin awalnya gue sama keluarga gue nggak begitu hirauin lah hal-hal kayak gitu, sampai suatu titik kita ngalamin kejadian itu sendiri. Nah, kalau dari gue itu kayaknya udah jalan 6 bulanan deh. Udah lama ya. Udah 6 bulanan tinggal di sana. Saat itu gue masih inget banget, gue habis mandi itu menjelang maghrib. Gue masih inget banget, gue masih andukan, terus belum pakai baju, tapi udah pakai celana lah, ke bawah udah pakai celana tapi masih andukan. Nah, karena posisi kamar itu hadap-hadapan, terus dapur juga sama kamar mandi hadap-hadapan, ketika gue keluar kamar mandi, nah gue ngelihat di apa ya, bisa dibilang dekat pintu kamar yang satunya, pokoknya seberang kamar atau seberang kamar mandi itu, gue ngeliat sosok cewek itu lagi nyisir, mukanya ditutupin rambutnya, terus lagi nyisir. Berarti mukanya bener nggak kelihatan? Nggak kelihatan, terus lagi nyisir, dan nyisirnya itu pakai tangannya, jadi pakai jemarinya lah. Oh iya. Nah, saat itu gue kan pikir ya nggak mikir setan atau hantu, nggak mikir sampai situ sih, tapi gue mikirnya ini siapa gitu, kok ada cewek ya, maksudnya maghrib segala macem, dan ngapain di situ kan. Lu berarti lu nggak sadar? Gue nggak sadar, gue nggak ngeh apa itu setan segala macem, dan nggak rasa takut juga sih waktu itu, karena ya gue baru beres mandi, baru bener-bener keluar dari kamar mandi, terus gue lihat dan gue agak nyamperin ya 1-2 langkah lah, sampai akhirnya gue sadar, oh ini kayaknya bukan keluarga gue deh, ini bukan nyokap gue ya. Terus akhirnya gue lari nyari. Tapi waktu lu nyangka bukan keluarga ataupun bukan nyokap gitu, lu sadar itu bukan orang? Penampakannya kayak orang, Nampak semua. gue nggak ngeh kakinya napak apa gimana ya, tapi gue ya melihatnya kayak orang aja, kayak cewek, tapi bedanya nunduk sambil nyisirin rambutnya. Dia nggak ada ngomong, nggak ada ngapa atau ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada. Lu nyamperin karena penasaran aja nih orang siapa ini gitu. siapa gitu, sampai akhirnya kayak, oh, ini bukan keluarga gue gitu, ini bukan nyokap gue. Ya udah akhirnya gue lari, gue nyari nyokap gue, terus gue bilang, mah ketemu ini di sini gitu kan, gue bilang gitu kan. Terus nyokap lu
Pas lu denger begitu gimana responnya? Nah, nyokap gue langsung kayak mana maksudnya kayak samperin lah intinya kayak gitu. Pasti samperin, nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan ya gue coba ngeyakinin nyokap gue kayak tadi tuh gue lihat di sini gitu loh, nggak mungkin gue salah lihat gitu. Itu maaf nih, nggak mungkin kan yang punya rumah tetangga main ke situ? Nggak mungkin. Dan itu kondisi maghrib, anak-anak kantor udah pulang, karena pulang itu kalau nggak salah 4:30 lah. Dan pasti kan ya menjelang maghrib itu Ya udah pada nggak ada ya. udah dikunci lah depan juga kan, maksudnya pintu masuk depan tuh udah dikunci. Dan seingat gua kayaknya istri si pemilik ini juga pakai kerudung deh, dan itu kan penampakannya ya nggak pakai Nggak pakai hijab kerudung ya? gitu. Iya, sementara kalau anaknya yang lain itu masih sepantaran sama gua, masih ya SD lah. Tapi waktu lu ngelihat dia lagi sisirin pakai tangannya itu, dia pakai baju warna apa? Gua nggak ngeh ya, maksudnya Karena lu bajunya. fokusnya ke langsung ke dia. Iya, ke sosoknya itu, ke ya udah dia nunduk dia sambil nyisirin kayak gitu. Dan sampai disamperin sama gue sama nyokap gue, dan kira nggak ada. Gue coba nyakinin nyokap gue, terus kata nyokap gue, oh ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu, mungkin kamu salah lihat atau gimana. Ya udah, gue saking polosnya ya udah gue nggak mikirin,